Pemirsa, di Indonesia selain olahraga karate, ada banyak olahraga bela diri lainnya. Salah satunya adalah Shorinji Kempo. Nah, untuk edisi Dunia Olahraga kali ini kita akan mencari tahu apa dan bagaimana Kempo itu. Juga bagaimana perkembangannya di Gorontalo. Ayo ikuti saya. Shorinji Kempo, seni bela diri Jepang yang menggabungkan serangan kekuatan penuh dengan teknik lunak yang mengalir seperti air untuk dengan mudah mengontrol dan melumpuhkan lawan. Shorinji Kempo melatih pikiran dan tubuh menjadi satu pribadi utuh. Seni bela diri yang menakjubkan ini terus menginspirasi orang di seluruh dunia. Kempo menjadi salah satu jenis bela diri yang diketahui berasal dari Jepang dan dikenal dengan sebutan Shorinji Kempo. Bela diri ini diciptakan oleh Doshinso pada tahun 1947 untuk melatih para biksu pada zaman tersebut. Olahraga ini kemudian berkembang dan menjadi salah satu ilmu seni bela diri yang terkenal di seluruh dunia dan dinaungi oleh World Shorinji Kempo Organization atau WSKO. Di Indonesia, Shorinji Kempo didirikan oleh Indra Kartasasmita yang kemudian membentuk organisasi persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia atau Perkemi. Jadi kalau di Indonesia itu pertama kali dibawa itu oleh Sensei Utin Saras. Dulu Perang Dunia Kedua, Jepang kan kalah perang. Nah, sehingga mahasiswa di sini istilah diberikan izin untuk kuliah di Jepang. Sehingga mereka belajar salah satu bela diri ini. Nah, dan yang tertarik itu adalah Sensei Indra Kartasasmita dengan Sensei Ginanjar. Itu mereka tertarik, mereka buka di Indonesia. Mahasiswa yang di sana setelah lulus, mereka balik ke Indonesia, mereka buka di Indonesia dan membentuk organisasi Perkemi itu tadi. Tanggal 2 Februari. Itu. Tahunnya saya kurang lupa, saya lupa mungkin. Tapi setiap tahun kita buat ulang tahun 2 Februari. Kalau di Gorontalo itu dibawa oleh Simpai Sumarno, biasa disapa Simpai Ut, kita itu cabangnya dari Sulut. Kan kemarin kan Gorontalo tergabung di Sulawesi Utara. Karena ada pemekaran, Gorontalo sendiri, beliau datang ke Gorontalo dan membawa Kempo yang di Sulut dan membuka di sini. Alhamdulillah sampai sekarang Kempo Gorontalo berkembang dengan baik. Shorinji Kempo dikenal sebagai bela diri praktis yang menggunakan tenaga atau kemampuan sedikit namun memiliki efek besar untuk melumpuhkan lawan. Dibanding olahraga bela diri lainnya, Shorinji Kempo mempunyai banyak keunggulan dan praktis serta mudah dipelajari oleh siapa saja. Pada Shorinji Kempo dikenal beberapa macam teknik, yaitu teknik memukul, menendang, menangkis, melepas, membanting, teknik mengunci, hingga teknik menotok. Untuk teknik menotok diajarkan di level atau tingkatan atas. Halo Senpai. Ya, bos. Wah, kita hari ini bahas tentang Kempo. Tapi aku sebagai pemula aku mau tahu dulu, ini Kempo ini ada berapa teknik sih di dalamnya? Teknik-teknik apa saja yang bisa digunakan dalam Kempo ini, Senpai? Oke, jadi teknik di Kempo itu ada beberapa teknik dan itu praktis. Kenapa dikatakan praktis? Karena semua umur bisa menggunakan itu, baik anak-anak sampai umur lansia. Jadi tidak menggunakan fisik yang besar, tapi kita hanya menggunakan saraf-saraf yang ada di tubuh manusia. Contoh, untuk pukulan namanya praktis memukul. Itu namanya suki. Kalau memukul, kita menggunakan saraf-saraf. Yang saraf fatal itu tori ini di sini. Nah, itu titik-titik fatal. Suigetsu. Jadi belajarnya itu ulu hati. Kalau kita memukul tidak sembarangan tempat, tapi langsung ke bagian-bagian alat-alat vital. Begitu. Pun ini adalah Nikasuki Suto Kiri.
bagian saraf sini bernama kemiaku, ketika saya hantam itu pingsan. Tapi saya pelan-pelan gitu. Jadi memukulnya tidak sembarangan, tapi langsung ke alat vital. Oh, jadi ternyata teknik-teknik ini yang kemudian membedakan Kempo dengan olahraga bela diri yang lain ya, Senpai ya? Dari segi pukulan saja, banyak lagi. Ada pukulan tendangan, menangkis, melepas, membanting, mengunci, menotok. Ada banyak sekali teknik dari. Kalau kita bisa dijelaskan secara simpel itu bisa bagaimana itu Senpai? Sekarang kalau menendang itu kita menggunakan kalau menendang dia musuh itu kita menggunakan teknik tenaga sedikit tapi efeknya di sana besar. Contoh seperti apa? Geri. Nah, untuk perempuan kalau pakai rok, jadi semua bisa. Tendang saja bagian kemaluan. Itu kinteki. Ketika kena di kemaluan, 100% lawan itu jatuh. 100%. Ini berarti bisa dijadikan tips ya bagi pemirsa di luar sana yang melihat apalagi yang perempuan untuk bisa melindungi diri ya, Senpai. Selain itu ada teknik apa lagi, Senpai? Nah, habis kalau menendang itu praktis-praktis ya, tidak menggunakan tenaga tinggi tapi langsung ke tandem. Itu posisi-posisi yang alat vital bagian antara pusat itu kalau dihantam situ bisa-bisa juga mandul. Bisa juga efeknya lain lagi resiko. Begitupun tendang dirusuk, sanmai. Jadi di titik manusia itu yang tidak menggunakan daging itu kan salah satunya adalah rusuk. Kalau di Jepang namanya sanmai. Ada yokosamai, sanmai. Jadi bagian rusuk, orang berotot ada raipun itu tidak menggunakan daging, ya, ada dagingnya atau ada otot. Nah, itu titik kelemahan. Sedangkan petinju itu kalau bermain begini kan, nah itu ditutupi karena alat fatal di sini. Ketika satu kali kokang itu pasti jatuh. Itu namanya saraf sanmai. Jadi itu harus dilindungi. Kalau kita geri, kalau misalkan terbuka, kalau kita dapat geri, pakai jen sekutai, yang bagian tajam, kalau kita hantam, itu bisa-bisa ya pelan saja. Nah itu bisa-bisa patah atau jatuh. Wah, bisa sampai patah ya, Senpai ya? Begitupun menangkis, kalau di tangkisan atau praktis menangkis di Kempo, orang memukul itu lebih sakit daripada yang kita menerima. Wah, kenapa bisa ini, Senpai? Karena kita menggunakan saraf lagi, kembali ke saraf kyuso. Ada beberapa saraf, contoh misalkan di luar kan memukul bagian utara. Nah, jadi ada nama uchi osuki. Ketika dipukul, kita ini sakit. Hantamannya itu sebenarnya sakit masih ditahan. Itu taman masuk. Hantamnya masuk. Dahsyat. Begitupun kalau geri pun begitu. Ada tangkisan supaya tangan kita tidak memar atau salah atau patah, ada tekniknya. Jadi kekuatan datang, misalnya ya datang di sini tidak bisa kita benturan. Jadi cara amannya kita harus pindah tenaganya. Bagaimana caranya, Senpai? Tapi kita pindahkan. Jadi pindahnya ke bawah. Jadi tenaganya tetap ada, jangan di stop. Kalau di stop patah kita. Misalkan contoh begini. Ah itu patah kita karena di stop. Kekuatan kita benturan, tapi kita harus arahkan ke lain. Nah, untuk membalasnya ada serang kemaluan. Luar biasa. Ternyata ada banyak sekali teknik ya, Senpai ya? Ya, banyak tangkisan, itu beberapa tangkisan saja. Jadi kalau untuk melindungi kalau perempuan, kenapa di sini tangkisnya terlalu praktis? Karena kalau dipukul perempuan bisa menangkis walaupun tenaga lemah. Karena apa? Setiap kita melawan, ini sasarannya diutamakan. Karena sebesar apapun ketika matanya buta atau buyar, bisa kita lari atau ambil balak saja atau apa, bisa kita lawan balik. Benar sekali. Yang penting kekuatan pertama itu sudah buyar. Karena mata kan, dia bisa melihat kita. Kalau kita buta, dia bisa melihat kita di posisi di mana. Nah itu kita bisa serang balik gitu. Atau lari bisa. Wah. Gitu. Nah begitupun melepas. Biasa begini di masyarakat, kadang-kadang kalau kita terancam, dicekik leher atau gimana kita susah melepas. Nah jadi untuk misalkan dicekik dulu, biasanya kita mencekik balik ya. Nah, atau kita melepas. Jadi antara dua opsi. Kalau kita sama-sama mencekik mati, atau kita yang mati memaksa melepas. Nah caranya sebenarnya sederhana. Senjata utama ada 5, 2 kaki, 2 tangan, 1 kepala. 5 yang dipegang adalah senjata kepala. Yang utama 4 lepas. Nah ini bisa kita manfaatkan untuk hantam lawan, otomatis dia akan lepas. Itu. Kalau untuk mengunci, nah ini kalau melepas banyak ya cara melepas. Jadi untuk melepas bisa masuk, urakin sana, cudan bisa. Hati begitu. Kalau membanting, lawan, ini kan besar, berat badannya 65 atau apa. Untuk perempuan bisa. Nah sebentar praktek. Oke, boleh. Nah, jadi kita menggunakan saraf, kyuso kan. Nah, kalau untuk membanting lawan, kita menggunakan struktur anatomi tubuh. Jadi salah satu lipatan ini, tulang manusia batasnya ada. Jadi ketika kita melewati batasnya, ini misalkan contoh, ini posisi badannya nih, tidak bisa berdiri normal. Ini ketika kita tekan, maka dia akan jatuh. Tuh, tinggal kita hantam dirusuk boleh, injang di kepala bisa atau terserah, bebas.
Yang dampaknya bakalan paling besar itu dihantam di rusuk atau di kepala aja, Senpai? Iya, atama. Ini dia bernama atama itu kepala, ini amon, otak kecil. Ini fatal. Otak kecil fatal. Ada beberapa saraf yang diajarkan, tapi untuk anak-anak tidak diajarkan karena takutnya dicoba di teman-teman lain. Jadi begitu. Begitupun begini, ini contoh praktis nanti Mbak bikin. Jadi bernama kyuso. Oke. Aku belajar juga ya, Senpai ya. Jadi ketika terang tekan ini, tubuhnya akan ikut. Tuh. Nah, yang ditekannya ini. Ya. Bagian dari ke sini, tinggal ditekan begini, dia jatuh. Pelan saja ini ditekan. Ini kan tidak bisa normal. Nih, tuh. Nah, jadi tekannya tinggal ditekan begini. Praktis sekali. Jadi tidak menggunakan tenaga besar. Ibarat begini. Kalau orang membanting di luar kan, membanting satu badan. Iya. Nah, iya, saya sering lihat yang seperti itu, Senpai. Nah, padahal di tubuh manusia banyak. Begitu. Menjatuhkan saja di sini titik kelemahan kimia aku bisa jatuh. Itu. Iya. Itu. Jadi tidak perlu orang pakai tenaga besar. Mau cewek, mau laki-laki, mau anak-anak, mau orang tua bisa menggunakan ini karena dia tidak terlalu pakai tenaga besar. Salah satunya hanya lewat tangan tadi itu ya, Senpai ya. Oke. Aku coba ya bagaimana di sebelah mana nih titik kelemahannya? Misalkan ini diculik. Jangan diculik, apa namanya? Di orang mabuk memegang. Ya. Cara melindungi diri bagi perempuan ini, Senpai ya. Oke. Pertama, lumpuhkan dulu penglihatannya. Caranya? Meuci. Ya. Jadi maju meuci. Oke. Maju meuci ya. Oke, setelah kita serang matanya ya. Kan pasti begini kan? Karena perih. Nah, langsung kita pegang bagian ini, saraf yang di sini. Nah, tinggal ini gulung, tekan sikut main, sikut di sini. Ya, tinggal tekan ke bawah. Lagi, ke bawah lagi tekan. Iya. Ya. Itu. Wah, ini ternyata lumayan mudah, apalagi dipraktekkan perempuan di luar sana untuk bisa melindungi diri ya, Senpai. Luar biasa sekali, ada banyak sekali ternyata teknik dalam Kempo ini. Untuk menguasai teknik-teknik itu sendiri, kira-kira butuh durasi berapa lama supaya kita bisa hebat dalam semua teknik yang dikatakan Senpai tadi itu, Senpai? Ya, untuk itu kan kalau di Kempo ada tingkatan sabuk. Nah, jadi ada prosesnya. Seperti ini ya? Ada yang warna hitam, ini pakai biru, aku pakai orange nih. Ya. Artinya ada tidak, Senpai? Ada tingkatan level-levelnya. Artinya jadi apa nih, setiap Senpai? tingkatan itu ada kurikulum, ada teorinya, ada prakteknya. Perbedaannya apa itu? Ada. Kalau kuncian, misalkan contoh dari segi kuncian. Kuncian sabuk putih adalah udejuji gatame. Itu apa artinya? Udejuji gatame itu melumpuhkan lawan begitu. Nah, ini untuk sabuk putih. Sabuk putih sudah bisa melumpuhkan lawan seperti itu. Luar biasa. Contoh misalnya kuncian. Kalau masuk ke kuning, ada wasanya lagi. Wasanya sorry, yang aku kotek, yang kayak tadi. Oke. Kunci. Di Gorontalo, Sorinji Kempo tak hanya diminati oleh orang dewasa, akan tetapi kalangan anak-anak mulai tingkatan TK hingga sekolah dasar. Satu dua kalau bisa berpasangan, bagaimana juga? Oh, Senpai. Oh, teman-teman. Wah. Senpai, dari tadi aku perhatikan ternyata ada yang dewasa, ternyata juga ada yang untuk Kempo anak-anak ya. Ini ada perbedaan latihannya tidak untuk yang dewasa sama yang anak-anak? Apa saja sih sebenarnya perbedaannya, Senpai? Sebenarnya Mbak, untuk perbedaan nggak ada. Semua untuk Kempo itu rata ya, ada tingkatannya. Jadi kalau pas kita entah itu dewasa atau anak-anak, kalau namanya sudah pakai sabuk itu pelajarannya sama. Sama, Mbak. Cuma latihan teknik-teknik yang diajarkan juga sama dengan yang dewasa. Sama. Cuman kita kalau dengan anak-anak itu kita tidak bisa untuk apa ya, Mbak ya? Pakai perlakuan yang terlalu keras ya. Karena takutnya mau cedera. Jadi contoh saja, Mbak, ini macam ini sudah, ini anak-anak begini, Bu. Ini sudah ada berapa kuncian ini, punya kuncian, punya teknik-teknik berkelahi ini. Jadi kalau boleh saya peragakan ini macam ini. Tenchiken, Denny.
kaki. Ya. Wah. Jago deh. Ayo. Keren. Wah, hebat. Oh, sos. Nah, jadi itu Mbak ya sama. Wah, keren Jadi, ya. Ternyata tidak ada perbedaan yang tidak ada terlalu perbedaan. jauh untuk yang dewasa Iya, dan juga iya. anak-anak ini. Iya, sama. Senpai, aku mau lihat lagi dong bagaimana atraksinya. Ayo, Senpai. Iya, kasih kuncian atau teknik ini, Mbak. Yang paling dahsyat yang mana, paling Senpai? dasar. Teknik dasar. Rosugeri ya. Oke, lakukan Rosugeri. Habis serang ya. Serang. Nah, itu teknik keras, teknik bela diri yang paling keras itu, Pak. Itu bahaya sekali kalau untuk teman-teman sebaya bisa rusak di sini ini. Jadi ada berapa kuncian dia sudah macam sabuk-sabuk kuning itu sudah ada teknik kunciannya. Semua anak, entah dewasa, anak-anak juga sama. Pembinaan dan pengembangan olahraga Sorinji Kempo di Gorontalo saat ini terus dilakukan oleh Organisasi Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia atau Perkemi. Tercatat, sudah ada beberapa event kejuaraan yang sudah diikuti dan sudah dilaksanakan. Untuk pembinaan Kempo di Gorontalo, itu memang kita pupuk dari sedini mungkin. Jadi untuk peserta ini atau anggota, biasanya kalau di Kempo disebut Kensi, itu kita menerima anggota dari anak PAUD, SD, SMP, terus SMA, juga mahasiswa, bahkan yang dari umum masyarakat. Walaupun sudah lansia bisa juga kita terima. Karena itu tadi Kempo itu tidak memandang fisik, tapi lebih kepada niatnya, ingin belajar. Untuk potensi atlet di Gorontalo itu, kita bisa bersaing dengan provinsi lain. Kalau dari segi teknik mungkin kita sama, karena teori praktek kan sudah ada di kurikulum. Terus untuk jam terbang mungkin kita sebagai pelatih juga pernah turun di pertandingan, sehingga pengalaman kita dalam melatih mereka itu supaya lebih baik lagi, itu insya Allah kita akan terapkan dengan metode cara pendekatan yang tidak terlalu keras kayak metode-metode dulu. Jadi kita metodenya itu kita ajak mereka dalam dalam latihan itu dengan metode bermain. Event yang sudah dilaksanakan itu banyak. Contohnya pernah kita buat di kota itu pertandingan se-Sulawesi. Itu tempatnya itu di Stadion Nani Wartabone di gornya. Terus di Davitoni, di gedung Davitoni itu kita pernah bikin kejuaraan juga. Jadi setiap tahun, karena untuk tahun kemarin 2019, 2020, 2021 itu kita pending kegiatan karena mungkin kita sama-sama tahu Indonesia dilanda pandemi. Jadi mungkin setiap kegiatan apapun sementara kita hentikan. Itu. Ya, kemarin itu kan ada kejuaraan antar Kensi. Jadi untuk memotivasi, sebelumnya itu kita buat ujian kenaikan tingkat. Setelah ujian kenaikan tingkat, agar motivasinya tetap terjaga, semangatnya tetap terjaga, kita buat lagi event supaya intensnya ada. Halo Mike, wah tadi kita udah latihan ya bareng-bareng. Iya. Tapi kita mau tahu dulu sebenarnya sejak kapan mulai tertarik dengan Kempo ini? Kenapa sih tertarik dengan Kempo?
Awalnya dari saya masih dari kelas SD sampai SMP saya itu sudah tertarik. Cuma saya belum dapat bela diri yang pas karena apa ya? Saya juga termasuk milih-milih ya, yang mencari yang benar-benar serangan yang betul, cari yang di luar yang benar. Kebetulan saya itu kan aslinya dari Kotong Bagu, pindah ke Gorontalo cuma untuk mencari bela diri. Begitu. Saya dapat bela diri ini dari brosur. Kebetulan si Petris ini dan saat jam 3 mempromosikan brosurnya di Facebook. Saya lihat, begitu saya ajak teman kakak saya dan kakak saya untuk ikuti di UNG, Universitas Negeri Gorontalo. Pas udah mulai latihan itu langsung tanpa basa-basi langsung disuruh push up. Oke. Iya, saya juga kaget, wah kenapa baru sampai langsung disuruh push up? Itu saya tertarik, berarti olahraganya kan keras begitu ya. Saya justru lebih tertarik sama olahraga yang keras, begitu. Prestasinya alhamdulillah pernah saya mendapatkan medali emas. Wow. Iya, pernah ikut pertandingan embu berpasangan sesama Kensi se-Sulawesi, melawan Palu, melawan dari Manado ada. Alhamdulillah saya dapat medali emas. Mengikuti latihan selama 1 bulan, sabuk kuning untuk masa latihan 3 bulan. Kemudian tingkatan selanjutnya sabuk orange, hijau, biru, coklat, serta sabuk hitam untuk tingkatan tertinggi dengan masa latihan 1 tahun ke atas. Di tengah perkembangannya di Gorontalo, bela diri Sorinji Kempo menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya minimnya fasilitas maupun sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk pembinaan atlet. Mungkin dari segi sarana prasarana, jadi kita juga untuk menggenjot atlet supaya berprestasi, maka kita perlu ada alat-alat yang menunjang. Jadi dari segi mereka latihan, itu harus ada istilah matras, terutama matras karena di Kempo itu ada yang membanting, ada kan yang karena terus ada untuk melindungi diri, itu kayak tadi baru ada head protector, hand glove, itu dan perlindungan kaki untuk latihan, itu supaya mengurangi resiko cedera. Meski saat ini tidak sedikit kendala yang harus dihadapi, Organisasi Persaudaraan Sorinji Kempo Indonesia Perkemi Gorontalo tetap optimistis dengan target yang sudah ditetapkan. Harapan saya sebagai pembina, pertama itu dari perhatian pemerintah. Mungkin kita juga dalam setiap bikin event atau pertandingan pasti butuh anggaran. Nah, jadi untuk prestasi itu tidaklah hanya semata semangatnya, tapi butuh anggaran dan butuh support dari pemerintah. Alhamdulillah kita dari pihak orang tua banyak yang mensupport. Jadi kita biaya kadang-kadang swadaya dari orang tua, terus ada beberapa instansi yang sudah kita kenal, alhamdulillah membantu kita. Gitu. Pemirsa, ternyata ada banyak sekali manfaat dari olahraga Kempo jika kita benar-benar menekuninya. Selain manfaat mental dan fisik, olahraga Kempo juga kita bisa meraih banyak prestasi. Nah pemirsa, demikian dulu edisi Dunia Olahraga kali ini. Saya Cuma pamit undur diri dan sampai jumpa.